Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Afikon, NIM 210504052, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bab 3. Warga negara Indonesia. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Contohnya, Ani dan Adi menikah, lalu Ani hamil dan melahirkan anak bernama Syifa, maka secara otomatis Syifa sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Contohnya, Adi menikah dengan orang Korea, lalu ia mempunyai anak bernama Lee, maka Lee dapat disebut sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Contohnya, Ani menikah dengan orang Korea, lalu ia hamil dan melahirkan anak bernama Sobin, maka Sobin dapat disebut sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah warga negara Indonesia. Contohnya, Ani menikah dengan Adi, namun saat Ani hamil, Adi meninggal, maka jika anak itu lahir, anak itu termasuk warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anak dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Selanjutnya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Contohnya seperti anak yang dibuang di jalan atau di panti asuhan, maka anak tersebut sudah termasuk menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya, anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Contohnya, Ani dan Adi menikah. Kemudian setelah menikah, dia tinggal di Korea. Saat mereka mempunyai anak, anak tersebut masih termasuk warga negara Indonesia. Yang terakhir, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Contohnya, setelah berkeluarga, Ani dan Adi memutuskan untuk pindah kewarganegaraan ke Jepang. Namun, saat itu Ani mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, maka status kewarganegaraan anak tersebut masih menjadi warga negara Indonesia karena kedua orang tuanya belum mengucapkan janji setia untuk berpindah kewarganegaraan ke negara Jepang. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.